Fis samawati wal ardi ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma salli ala nabiyyikal mukhtar alladhi a'taytahul kautsar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat kaum shaimin yang siang ini kita hadir di sini di pekan pertama di bulan yang mulia ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita. Semoga di pertama Jumat di bulan Ramadan ini membuat kita semakin berkah kehidupan kita dan membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan khutbah yang tidak pernah terlewatkan, kita selalu diajak untuk meningkatkan ketakwaan. Apa yang diperintahkan kita laksanakan sebaik mungkin, sebaliknya apa yang dilarang kita tinggalkan sekuat tenaga. Di khutbah yang singkat ini mengawali dari pesan surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Di situ Allah memberikan satu bocoran kepada kita bahwa jika kita punya target besar berupa ingin berjumpa dengan Allah, Allah kasih dua tips. Pertama, falyamal amalan salihah. Mari kita tingkatkan order amal soleh kita. Setelah kita iman, kita tingkatkan kesalehan kita dan kita jaga amal kita selalu sesuai dengan kesolehan-kesolehan yang dituntut. Lalu yang kedua menariknya bocoran dari Allah, wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Kesolehan yang kita lakukan tadi jangan sampai dirusak oleh hama sehingga mengecewakan kita pada saatnya lantaran kita pernah melakukan satu dosa besar yang di-warning oleh ayat ini, jangan melakukan kesyirikan. Nah, berangkat dari dua tips surah Al-Kahfi ayat yang terakhir ini, kita selama Ramadan selalu diajak dan diingatkan tentang meningkatkan kesolehan. Di khutbah yang singkat ini, mari kita bicarakan hal yang terabaikan. Kita jarang di-warning tentang bahaya syirik. Padahal dua tips ini menjadi syarat utama untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan mundur ke belakang. Mari kita lihat sejarah ulang kembali pada era Rasulullah pertama kali dakwah hari itu di Mekah ketika berhadapan dengan bangsa Quraisy. Mari kita ungkap kenyataan. Seberapa kafirkah Quraisy itu yang hari ini kita kenal setiap sejarah atau buku sejarah yang kita baca dengan istilah kafir Quraisy. Apa sih kekufuran mereka? Kalau kita jawab dengan pertanyaan yang pertama, mari kita jawab dengan pertanyaan pertama. Apakah kafir Quraisy hari itu jauh sebelum Rasul diutus oleh Allah berdakwah ke mereka? Kafir Quraisy apakah sudah mengenal Allah? Iya atau belum? Apakah mereka baru kenal Allah setelah dakwah Rasul? Jawabannya kafir Quraisy jauh sebelum Rasul diutus kepada mereka, kafir Quraisy sudah mengenal Allah. Buktinya apa? Sederhana, ayah Rasul namanya Abdullah yang punya arti hamba Allah. Dari mana kafir Quraisy mengenal dakwah nama Tuhan yang esa itu adalah Allah? Mereka tahu dulu dari dakwahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terjawab yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian kafir Quraisy meninggalkan Tuhan yang namanya Allah ini?
sehingga mereka beralih kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang sejatinya bukan Tuhan tapi hanyalah dituhan-tuhankan. Mari kita cek dengan pendekatan Al-Quran. Silakan diingat nanti nomor surah 29 surah Al-Ankabut, tepatnya nomor ayat yang ke-61. Surah yang turun di Mekah, yang secara komprehensif hari itu surah ini berbicara kafir Quraisy secara waktu hari itu. Al-Ankabut ayat 61. Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum. Muhammad, kata ayat ini, jika kamu tanyakan kepada mereka, kafir Quraisy maksudnya. Jadi Rasul seakan disuruh oleh Allah melakukan survei. Apa pertanyaannya? Man khalaqas samawati wal arda. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wasakharas syamsa wal qamara, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Layaqulunallah. Masyarakat yang kita kenal kafir hari ini Quraisy, mereka ketika ditanya berdasarkan keterangan surah Al-Ankabut ayat 61 ini, siapakah pencipta langit bumi yang menundukkan matahari dan bulan? Tegas kafir Quraisy menjawab, adalah Allah. Yang kita kenal hari ini mereka kafir. Yang kedua, lanjutkan nomor ayat yang 63-nya. Wala in sa'altahum. Jika tanyakan kembali kepada mereka Quraisy itu, ya Muhammad, siapakah yang telah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu kemudian Allah menyuburkan tanah yang telah mati. Layaqulunallah. Lagi-lagi kafir Quraisy akan menjawab, adalah Allah. Yang hari ini kita kenal mereka dengan istilah kafir Quraisy. Lanjutkan nomor ayat 65-nya. Allah cerita bagaimana praktek agamanya kafir Quraisy. Fa'idha raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada dalam kengerian di atas kapal, mungkin kita sulit untuk membayangkan seakan kita berada di atas pesawat yang sedang turbulensi. Ombak menggunung, topan dengan kencangnya bertiup, langit gelap, petir menyambar. Apa kata Allah? Dalam situasi ini kafir Quraisy da'awullah, pun kemudian mereka menengadahkan tangan mereka berdoa kepada Allah, mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Ini kenyataan kafir Quraisy yang kita kenal kafir hari ini. Lantas salahnya mereka apa kita kenal kafir dan musyrik hari ini? Dengan kenyataan mereka mengatakan pencipta langit bumi Allah, yang menundukkan matahari dan bulan Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menyuburkan tanaman Allah. Bahkan prakteknya dalam situasi genting, mereka pun berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ternyata hadirin kaum shaimin, kesalahan kafir Quraisy Allah bocorkan juga di ujung ayat ini di surah Al-Ankabut ayat 65. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka dalam situasi aman, diselamatkan nyampai ke daratan, idzahum yusyrikun, kembali mereka menyekutukan Allah. Jadi kesalahan kafir Quraisy bukan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan tidak menyatakan Allah pencipta langit bumi. Bahkan dalam kenyataan ayat tadi tegas mereka mengatakan Allah. Kesalahan mereka, Tuhan yang mereka yakini ini mereka sekutukan. Dan silahkan cek seluruh agama menyimpang hari ini, termasuk kesyirikan-kesyirikan, umumnya argumentasi mereka semua sama seperti pernyataan kafir Quraisy. Silakan kemudian kita cek juga bagaimana keyakinan kafir Quraisy terhadap berhala. Pasti kita katakan hari ini kafir Quraisy menyatakan berhala itu Tuhan mereka. Salah. Kafir Quraisy mengatakan Tuhan mereka tetap Allah. Tapi keyakinan mereka terhadap berhala itu silakan buka surah 39. Tadi Al-Ankabut surah 29, sekarang surah Az-Zumar nomor surah ke-39. Ayat ketiga. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah agama murni dari syirik, khalis, bersih, murni. Maka kul huwallahu ahad dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Karena surah ini mengajarkan keyakinan murni akan keesaan Allah, tidak ada kesekutuan, tidak ada pernyataan dia punya anak ataupun beranak. Tidak ada satu yang sama dan serupa dengan dia. Maka surah ini dinamakan Ikhlas, karena ikhlas artinya murni.
keyakinan yang murni. Alalillahi dinul khalis. Surah 39 ayat 3. Ketahuilah bahwa agama murni itu adalah agama Allah yang Allah restui, Islam ini. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Kafir Quraisy yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung mereka. Mereka menolak dicatakan sebagai menyembah berhala. Kata kafir Quraisy, mereka membela diri mereka, mana buduhum. Kami nggak nyembah berhala itu kok. Tegas, mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala tersebut. Illa di sini, Pak. Kecuali di sini kesalahan mereka. Liyuqarribuna. Kami yakini berhala itu sebagai media, sarana perantara, sehingga antara kami dengan Allah relasinya semakin dekat. Zulfa, layaknya seperti kita naik ke atas lewat anak tangga. Jadi bagi kafir Quraisy, berhala bukanlah Tuhan, hanya sebatas media, perantara, layaknya anak tangga. Kita bisa nyampe ke atas dengan menginjak anak tangga tersebut. Disinilah yang diluruskan oleh Rasulullah dengan diutus oleh Allah kepada mereka. Rasulullah meluruskan keyakinan kafir Quraisy bahwa berdoalah kepadaku, bukan lewat perantaraku. Maka kata Allah, niscaya akan kukabulkan. Dia Tuhan yang dalam Quran seringkali menyatakan dirinya dengan redaksi kami. Tapi khusus ibadah dan doa, Allah nyatakan dirinya dengan aku. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah hanya kepadaku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Bersyukurlah kepadaku. Zikirlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Syukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur terhadap nikmatku. Jadi hadirin rahimakumullah, kaum shaimin dan shaimat, mari lewat pendekatan sedikit fakta yang kami ungkapkan dengan pendekatan ayat-ayat tadi, jangan kita ulangi kesalahan kafir Quraisy sehingga Allah hanya sebatas diyakini. Lalu kemudian giliran doa, minta dan doa kita lewat perantara-perantara selain Allah. Maka ayat tegas yang sering kita baca, berdoalah hanya kepadaku. Dalam konteks puasa, ayat yang semua kita hafal, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya hari itu Rasul ditanya oleh muallaf kafir Quraisy, apakah Allah jauh atau dekat? Jika jauh doaku teriakkan, jika dekat doaku bisikkan. Turunlah ayat ini mengatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku Tuhan yang maha dekat. Tuhan yang maha dekat. Tuhan seperti ini tidak butuh perantara. Tuhan yang maha mendengar tidak butuh perantara. Tuhan yang maha mengerti isi terbetik dalam benak kita, maka Tuhan seperti ini pun tidak butuh perantara. Shadaqallah, maha benar Allah yang telah menyatakan, berdoalah hanya kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ud'auni astajib lakum.